Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Jami' min Bulughil Maram, dan kita masuk pada hadis ke 13 dan seterusnya. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah awsini faqala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, akhrajahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan wasiat kepada laki-laki tersebut, janganlah marah. Oh, hadis yang ke-14 ya. Kemarin sudah ini ya? Oke. Jadi masuk hadis ke-14, kita lanjut. An Hawlatal Ansariyati radhiyallahu anha qalat, dari Khawlah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqqin. Sesungguhnya ada sekelompok orang yang mereka menggunakan harta Allah dengan cara yang tidak benar. Falahumun naru yaumal qiyamati, maka bagi mereka neraka pantas untuk mereka pada hari kiamat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kehati-hatian ketika kita memegang amanah berupa harta. Karena harta yang kita miliki, apapun bentuknya, apakah rumah, kendaraan, tanah, sampai kepada badan yang kita miliki, itu hakikatnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit
dan kepunyaan Allah lah semua yang ada di bumi. Dari sini kita tahu bahwa seluruh harta kekayaan siapapun yang hidup di bumi semua milik Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah mengatakan lillah, semua milik Allah, bukan milik kita. Walaupun secara lahiriah boleh jadi itu milik kita, sertifikat atas nama kita, surat-surat tanah atas nama kita, dan begitu seterusnya. Ya, secara lahiriahnya seperti itu, tetapi hakikatnya semua itu hanyalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 7, aminu billahi wa rasuli wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Rasulnya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Di sini Allah mengatakan infakkanlah hartamu di jalan Allah, yang Dia maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kamu sebagai penguasa dari harta itu. Artinya Allah sudah menitipkan kepada kita supaya kita mengelolanya. Berarti kita tahu bahwa harta yang kita miliki milik Allah, dan Allah hanya menitipkannya kepada kita. Yang namanya barang titipan tentu bukan milik, toh hanya dititip saja. Berarti ketika kita dititip, kita harus menjaga amanah titipan itu. Jangan sampai orang yang menitip kepada kita itu mengambilnya. Itu kepada manusia. Manusia, tetangga menitip sepeda motor. Kemudian kata tetangga, nggak apa-apa, pakai saja, tapi tolong jaga motornya, isi bensinnya. Berarti kita bisa menggunakan motornya kemanapun kita mau jalan, asal dirawat tuh motornya. Jangan sampai nabrak, jangan sampai lecet, jangan sampai kekurangan bensin. Ini kepada manusia seperti itu. Maka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala min babil aula, lebih utama lagi. Jangan sampai harta yang Allah titipkan kepada kita itu kita belanjakan kepada yang tidak dikehendaki zat yang menitipnya, tidak sesuai dengan kemauan yang menitipnya. Karena pasti kalau seandainya kita gunakan harta itu tidak sesuai dengan amanah yang menitipkannya, pasti yang menitipkannya marah. Itulah yang disabdakan di sini, falahumun naru yaumal qiyamah. Kemarahannya bisa saja memasukkan orang-orang yang tidak amanah terhadap titipan Allah itu, Allah ancam dengan neraka pada hari kiamat. Baik, bicara tentang hadis ini. Hadis ini para ulama menjelaskan ada dua makna. Ketika Nabi SAW mengatakan inna rijalan yatahawwaduna fima lillahi bighairi haqqin, sesungguhnya ada sekelompok manusia yang menggunakan harta Allah dengan cara yang tidak benar. Apa maksudnya menggunakan harta Allah dengan cara yang tidak benar? Yang pertama maknanya,
adalah harta-harta yang dikuasakan kepada manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menitipkan harta ini agar dikelola dengan cara yang baik. Dan ini sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa harta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya kita mempergunakan harta ini di jalan Allah. Makanya nanti pada hari kiamat, Bu, ada dua pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pemilik harta. Pertama, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, min aina iktasabahu, dari mana harta itu didapat, wa fima anfaqahu, dan kemana harta itu dibelanjakan. Inilah dua pertanyaan yang berat sekali kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena harta ini kan milik Allah. Macam mana caranya kau dapat? Kemana kau belanjakan? Kalau seandainya dia mencari harta itu dengan cara yang halal dan dibelanjakan kepada yang halal, maka dia akan terlepas dari dua soalan tadi. Tapi kalau seandainya dia mencari barang dengan cara yang haram dan dibelanjakan ke yang haram juga, maka dia pantas masuk neraka. Sebagaimana hadis ini, falahumun nar yaumal qiyamah. Tidak cukup sampai di situ. Seandainya dia mencari dengan cara yang halal tapi dibelanjakan ke yang haram, tetap dia belum amanah dengan harta Allah. Ataupun sebaliknya, dia mencari dengan cara yang haram tapi dibelanjakan ke yang halal, tetap Allah tidak menerimanya. Karena Allah Subhanahu wa taala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, maksudnya makna ini adalah makna yang lebih khusus daripada yang pertama, yaitu harta yang dikelola oleh negara. Maksudnya di sini adalah harta yang dikelola oleh negara. Jadi kalau seandainya para pejabat negara itu betul-betul mengelola harta negara dengan cara yang baik, maka dia tidak akan terancam dengan hadis ini. Tapi kalau para pejabat negara itu menyelewengkan harta negara, maka dia akan terancam falahumun nar yaumal qiyamah, maka mereka dapat neraka pada hari kiamat. Karena Nabi SAW mengatakan, inna rijalan yatahawwaduna fi malillah, sesungguhnya ada sekelompok orang yang menggunakan harta Allah dengan cara yang tidak benar, bighairi haq. Jadi negara ini sebenarnya tidak punya harta. Itu harta yang dimiliki oleh masyarakat, kemudian dikumpulkan baik dalam bentuk zakat, ya itu yang syar'i, ataupun dalam bentuk pajak dan yang semacamnya. Kemudian dikumpulkan oleh rakyat ke negara dan akan dikembalikan kepada rakyat. Artinya harta yang dipegang oleh negara itu bukan milik pejabat, bukan milik presiden, bukan milik menteri-menteri, bukan milik pejabat-pejabat di kementerian atau yang terkait dengan orang-orang yang bertugas kepada negara. Kalau sampai kemudian
harta yang dititipkan kepada negara oleh rakyat ini tiba-tiba dicuri oleh para pejabat dengan praktek-praktek korupsi yang ma'ruf di negeri kita, dengan membuat proyek-proyek ngawur umpamanya, menghabiskan anggaran negara yang tidak ada maslahat dan manfaatnya, bahkan masyarakat pun tidak banyak menikmatinya, maka bagi mereka neraka jahanam. Dan itu yang tidak disadari oleh para pejabat kita. Mereka menganggap bahwa harta itu milik mereka, sehingga kemudian mereka menggunakan sesuka-suka mereka dengan membuat proyek-proyek ngawur tadi, atau sengaja maling dan korupsi di situ. Maka kalau itu yang mereka lakukan, mereka terancam dengan hadis ini, falakumun nar yaumal qiyamah, bagi mereka neraka pada hari kiamat. Ini makna yang kedua. Jadi makna yang pertama makna umum, dan makna yang kedua makna khusus. Baik, kita akan kembangkan hadis ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah katakan dari awal bahwa harta yang kita miliki bukan harta kita, bahkan badan kita sendiri bukan milik kita. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang meninggal, kira-kira ibu ngomong apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kita semua milik Allah. Badan kita loh milik Allah. Apalagi harta, apalagi tanah, apalagi rumah. Badan kita sendiri lillah, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tahu bahwa jangankan cerita harta, badan kita saja milik Allah, berarti menggunakan badan kita untuk bermaksiat kepada Allah, kita sudah menyalahgunakan titipan badan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk dalam hadis ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu panduan Islam dalam mengelola harta itu seperti apa? Supaya kita dianggap amanah dan tidak masuk dalam hadis ini. Pertama, tentu memenuhi kebutuhan keluarga terlebih dahulu. Jadi kalau dia seorang kepala rumah tangga, maka yang dipentingkan adalah keluarga dulu. Berikan hak kewajiban mereka, itu sebagai bentuk amanah. Kemudian yang kedua, membayar hutang. Jangan sampai kemudian hutang tidak terbayar, karena ini bagian daripada memegang amanah, mengelola harta. Jangan sampai kemudian ketika datang meminta hutang kayak gembel, ngemis-ngemis, nangis-nangis. Ketika ditagih hutang jadi harimau, jadi macan, jadi garang. Enggak begitu ya. Kalau memang itu harta orang yang kita pinjam, kembalikan sebagai bentuk amanah. Ini yang kedua. Yang ketiga, menunaikan zakat. Zakat dan infak wajib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu bisa membersihkan harta dan bisa mencucikan hati-hati mereka.
Jadi menunaikan zakat itu bentuk melaksanakan amanah titipan. Kita sudah dititipi harta, kalau sudah sampai nisab dan haulnya, keluarkan titipan itu. Kalau tidak terancam dengan hadis ini. Kemudian yang keempat, berinfak dan bersedekah yang bukan zakat. Jadi setelah kita melaksanakan zakat, maka di sana ada amalan yang jauh lebih tinggi lagi, infak dan sedekah. Walaupun zakat ini hukumnya wajib dan sedekah ini kan mustahab, akan tetapi infak dan sedekah ini dikeluarkan karena kerelaan, bukan karena kewajiban. Dan itu bentuk kita menjaga amanah harta. Karena kita tidak tahu, walaupun harta itu sudah dizakatkan, boleh jadi masih ada hal-hal yang kotor dalam harta kita itu. Maka untuk membersihkan sebersih-bersihnya, bukan hanya menunaikan zakat, tapi juga bersedekah. Kemudian yang kelima, di antara bentuk kita ini amanah dengan harta Allah Subhanahu wa taala adalah investasi yang halal. Ibu kalau berinvestasi, investasi yang halal. Jangan yang haram. Jangan berinvestasi dengan investasi yang haram. Umpamanya ibu berinvestasi di usaha perjudian, nggak boleh, ya. Atau diskotik, atau bar, atau di tempat-tempat di situ yang banyak ribanya. Tapi investasikan harta kita di tempat-tempat yang memang tidak membuat Allah murka, di usaha-usaha yang halal. Itu bentuk kita ini menjaga amanah, ya. Kemudian yang keenam, dalam bentuk menabung. Kita boleh menabung untuk apa? Untuk masa depan. Yang namanya manusia itu kan ada lelahnya, Bu. Ada masa tuanya, ada masa expirednya gitu ya. Sudah tidak muda lagi, tidak kuat lagi, ya. Maka menabung di masa depan itu penting, supaya ketika masa tua itu kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tanpa harus berpikir mencari uang, mencari harta. Maka ini penting juga. Lebih-lebih daripada itu, supaya jangan sampai meninggalkan anak keturunan kita ini menjadi para pengemis. Kita meninggalkan harta bagi mereka. Inilah di antara 6 perkara yang disebutkan para ulama, orang yang dianggap amanah menjaga harta. Dan kalau seandainya seseorang bisa menjaga amanah harta ini, Allah akan berikan balasan. Apa balasannya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Muzammil ayat 20, wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, pasti kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebaikan kita atau orang yang menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa amal saleh dan yang semacamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas, ya. Ini bagi yang paham, Bu. Bagi yang paham bahwa harta ini titipan Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka tidak akan menggunakan harta itu di jalan yang batil, pasti di jalan yang benar. Tapi masalahnya di sana ada orang-orang yang seperti tercantum dalam hadis ini.
ada sekelompok orang yang menggunakan harta Allah dengan cara yang tidak benar, alias dengan cara yang batil, dan mereka terancam dengan neraka. Seperti apa contohnya? Contohnya umpamanya seperti orang yang mengambil tanah hak orang lain, mengklaim itu tanah dia, merampas tanah orang, menyerobot lahan orang, padahal sudah jelas-jelas itu bukan lahannya, itu bukan tanahnya. Maka Nabi SAW mengatakan, manik tato'a haqqam ri'im muslim, atau man akhadha shibran minal ardi tawakkallahu yaumal qiyamati sab'i aradin. Siapa yang mengambil satu jengkal tanah saja, Bu, itu milik orang, kita ambil. Umpamanya ibu geser patok, kalau ibu punya sawah, ibu cangkul, ambil satu jengkal punya orang. Atau umpamanya kebun, pagarnya dikasih pagar pohon gitu ya, ibu geser tuh tanamannya, walaupun hanya sejengkal, tapi lihat, karena itu bukan hak dia, dia mencari dengan cara yang batil. Maka Nabi SAW sampai mengatakan, nanti pada hari kiamat dia akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi, Bu. Sejengkal kali 7 lapis bumi, berapa lori itu, Bu, kalau sampai dasar bumi. Dan gak kebayang dikalungi dengan kalung seberat itu. Seandainya sekarang saja ibu pakai kalung gandulannya semen 1 sak, apa nggak putus lehernya, Bu? Lah ini contoh. Bagaimana kalau 1 kapling? Bagaimana kalau 2 kapling? Bagaimana kalau 1 hektar? Bagaimana kalau hektar-hektar? Ini nggak dianggap main-main. Jangan dianggap main-main. Makanya dahulu, Bu, ada seorang wanita namanya Uwais, Arwa bintu Uwais, berseteru dengan salah seorang sahabat namanya Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibnu Zaid berseteru soal apa? Soal lahan, soal tanah. Tanah itu sudah ditempati Sa'id ibn Zaid, dan dia mengklaim itu tanah dia. Tiba-tiba datang wanita tua namanya Arwa ini, mengaku itu tanahnya, dan Sa'id sudah mengambil darinya. Akhirnya keduanya berseteru, sampailah ke hadapan Khalifah Marwan ibn Hakam. Maka kemudian wanita ini mengatakan kepada Khalifah Marwan, ya Khalifah, sesungguhnya Sa'id sudah mengambil tanahku, kembalikan tanahku kepadaku. Kata Sa'id, enak saja, ini tanahku. Akhirnya kemudian saling mengklaim. Tentu Khalifah Marwan akan menggunakan hadis Nabi SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar, bahwa yang mengklaim itu harus mendatangkan bukti, dan yang pihak tertuduh cukup bersumpah. Maka kemudian Khalifah Marwan mengatakan kepada Said Sa'id, kalau kau mengklaim itu tanahmu, mana buktinya? Kata Sa'id, aku tidak punya bukti. Ini tanahku turun-temurun, ini tanah warisan bapak moyangku. Tapi cukuplah aku mendengar hadis Nabi SAW, dan kau juga dengar. Barang siapa yang mengambil 1 jengkal tanah milik orang lain, maka akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi pada hari kiamat. Maka Khalifah Marwan mengatakan, baik, kalau begitu saya tidak akan meminta bukti lagi kepadamu. Kemudian Khalifah Marwan mengatakan kepada wanita itu, Arwa tuh, wahai Arwa, engkau pihak tertuduh, ini tanah punya Sa'id. Maukah kau bersumpah bahwa itu tanahmu? Tiba-tiba wanita ini bersumpah, wallahi, demi Allah itu tanahku.
Kalau begitu, karena dia sudah bersumpah atas nama Allah, berarti wanita itu menang. Maka kemudian Said mengatakan, baik kalau memang dia sudah bersumpah, saya akan kembalikan tanahnya, walaupun itu bukan tanah dia, tetapi saya akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kalau wanita itu dusta, dia mengklaim-klaim saja tanah ini bukan tanah milikku tapi tanahnya, dan dia berdusta hanya untuk mengambil tanahku, kata Said, maka panjangkan umurnya, butakan matanya, matikan dia di kebunnya. Lihat doanya, Bu. Orang kalau sudah kesal kan bisa saja keluar doa macam-macam, apalagi di pihak yang dizalimi kan, Bu. Kayak ibu juga lah, kalau dizalimi kan ngamuk-ngamuk kan, Bu. Subhanallah, setelah zaman berlalu, waktu berputar, betul wanita ini dipanjangkan umurnya, tapi dibutakan matanya. Ketika dia berjalan-jalan di tanah yang diklaimnya dari Said, tersandunglah batu kakinya, kebetulan di depannya ada sumur, Bu. Masuk nyungsep ke dalam sumur dan dia mati dalam sumur itu. Lihat, akibat kezaliman. Begitu, ini di dunia ya, Bu ya. Di neraka sudah ditunggu, walakumun nar yaumal qiyamah. Ini contoh ya. Atau contoh yang lainnya, orang yang tidak menjaga amanah harta itu adalah ar-rasi wal murtasi, orang yang menyogok dan yang disogok. Kata Nabi SAW, ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang menyogok dan orang yang disogok pantas masuk neraka. Subhanallah. Dan praktek sogok menyogok, ya, praktek pelicin bahasa kita, itu sudah makruf di negeri kita, mulai dari yang terendah sampai yang paling tinggi, mulai dari rupiahan sampai jutaan sampai miliaran, sogok menyogok, apalagi di dunia pengadilan. Auzubillah. Mereka tidak sadar mereka sedang berhadapan dengan hadis ini. Atau contoh yang lainnya adalah orang yang mengambil upah karena orang membantu. Kata Nabi SAW, man syaffa'a li akhihi bi syafa'atin, barang siapa yang meminta bantuan kepada saudaranya dengan sebuah bantuan, fa'ahdalahu hadiyatan 'alaiha faqabbalaha, kemudian dia memberikan syarat harus berikan hadiah dan dia pun terima hadiahnya, maka faqad ata baban 'aziman min abwabir riba, maka sungguh dia telah membuka pintu yang paling besar dari pintu-pintu riba. Ibu bekerja di sebuah perusahaan, ada teman ibu belum bekerja, nganggur. Kemudian teman ibu minta bantuan, bisa enggak nyarikan kerja untukku di perusahaan? Kata ibu, bisa, kebetulan saya ada di perusahaan itu. Akhirnya kemudian ibu mencarikan kerja, Allah takdirkan dapat. Karena sebagai bentuk berterima kasih, dia memberikan hadiah. Ibu terima, hadiah ini riba, Bu. Hadiah ini riba, karena akan menghilangkan pahala tolong menolong. Karena kan ibu hanya sekedar melobi saja, ini ada teman saya belum bekerja, bisa nggak bekerja di sini, bos? Boleh, hanya cuman begitu. Kalau dia mengatakan, kan saya yang masukkan, nanti ibu akan diberikan pahala. Besar mana pahala Allah dengan hadiah yang diberikan kepada ibu itu? Maka sebaiknya jangan diterima, karena itu bagian bab daripada bab riba. Atau contoh yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, man iqtata'a haqqa imri'in muslim biyamini faqad aujaballahu lahu nar wa harrama alaihi al-jannah.
barang siapa yang hendak mengambil hak orang lain atas nama sumpah dia mengambil orang lain, seperti dalam dunia persidangan, ibu membayar saksi-saksi palsu supaya bersumpah di pengadilan agar mendapatkan harta orang lain dengan cara yang zalim. Dan ini banyak, membayar orang, kamu jadi saksi di pengadilan ya, nanti kamu ngomong begini-begini, di pengadilan otomatis disumpah bu, di atas Al-Quran. Sementara dia bersumpah dengan sumpah palsu lagi, hanya untuk mengambil harta orang, rumah orang, tanah orang, atau hanya ingin menjebloskan orang ke penjara, ingin menghukum orang, ingin memberikan pelajaran kepada orang. Ini kezaliman bu, ya. Ini bagian orang yang tidak menjaga amanah dari amanah-amanah harta yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan banyak lagi, seperti orang-orang yang saya katakan tadi, korupsi negara dari tingkat RT sampai tingkat menteri umpamanya kan, itu semua terancam dengan hadis ini. Maka kalau kita sudah tahu bahwa harta ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan melakukan praktek-praktek yang menjadikan harta halal menjadi haram. Karena semua akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara umum kaidah harta, pertama, akui bahwa harta itu milik Allah. Akui dulu bahwa harta kita ini bukan milik kita, bahwa harta kita ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang ada pada hati kita, bahwa harta yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala, saya yakin bu, ibu akan tenang. Ibu tidak akan gelisah sekalipun harta ibu hilang. Toh itu bukan milik ibu, milik Allah. Kalaupun hilang, ya Allah berhak mengambilnya, sebagaimana Allah juga berhak menitipkannya. Akan tenang. Berbeda dengan orang yang menganggap bahwa harta itu miliknya, seperti Qarun, innama utituhu min ilmin indi, bahwa harta itu kudapati karena jerih payahku, karena susah payahku, karena keringatku. Maka kalau seandainya ada yang hilang dari harta itu, saya pikir bu, ibu akan sedih sepanjang zaman. Ya, kalau yang hilang mungkin 1.000, 2.000 perak. Kalau yang hilang itu rumahnya terbakar, tanahnya diambil orang, mungkin kita akan merasa sedih karena merasa itu milik kita masalahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau itu memang milik Allah, kaidah yang kedua, berarti harta yang ada pada kita ini bentuknya amanah. Berarti kalau amanah, jaga harta itu baik-baik, jangan membuat marah zat yang telah menitipkan amanah kepada kita. Kemudian yang ketiga, kaidah harta adalah, kalau kita sudah tahu bahwa harta ini amanah, maka sudah selayaknya kita sesuaikan dengan keinginan Allah. Kira-kira Allah berkehendak apa dengan harta yang dititipkan kepada kita. Maka berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya meminjam. Harta ini milik Allah, dipinjamkan kepada kita. Maka sudah selayaknya kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Sesiapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan bayarannya kepadanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza, ini di antara keterangan singkat dari hadis Haulah al-Ansari radhiyallahu an. Baik, sampai di sini bu, satu hadis saja. Bagi yang mau bertanya silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 poin. Bayangkan nih, satu dulu. Iya. Selama developer dibiarkan begitu saja. Nah, oleh kami yang sejajaran itu Mbak, kami gunakan ada yang sebagian untuk dapur, ada yang sebagian untuk jemuran, ada yang sebagian untuk tanam tanam. Nah, itu kemudian bagaimana menurut Pak Ustaz? Iya. Iya. Satu dulu ya. Ya bismillah, alhamdulillah. Pertama, bahwa developer itu menjual kepada ibu kan menjual rumah. Berarti tanah ibu itu hanya sebesar rumah yang dibangun di atas itu. Kalau ada sisa tanah 2-3 meter, berarti itu bukan hak ibu, itu hak developer, pengembang. Ya. Itu dulu. Yang kedua, berarti kalau bukan hak ibu, kan ibu tidak berhak memilikinya. Tidak berhak memilikinya secara keseluruhan. Tapi harus minta izin kepada developer dulu. Kalau seandainya developer mengizinkan untuk memanfaatkan lahan itu, maka manfaatkan saja daripada terbengkalai. Ya. Tapi kalau developer itu dia tidak boleh dimanfaatkan karena akan dibangun apalah yang dia kehendaki walaupun hanya sekucrit bahasa kitanya ya, maka ibu tidak boleh gunakan. Karena bagaimanapun harta orang itu tidak bisa digunakan kecuali karena kerelaannya. Kita tidak boleh mengambil harta orang tanpa ada kerelaan dari dia. Maka sebaiknya ibu ngomong sama developer, ya, mau dijualkah ke ibu atau minta izin untuk penggunaannya hanya sementara, kalau developer mau diambil ya silahkan. Maka sebaiknya seperti itu. Ya. Kemudian kalau seandainya developernya memang sudah tidak ada, mungkin bekasus dia kabur tah kemana gitu kan, susah dicari, mau nyari kemana ya, karena sudah dicari-cari pun tak ada orangnya, tidak bisa, nggak ada nomor kontaknya gitu ya, maka ibu minta kepada pihak yang berwenang di situ, entah RT-nya yang nanti akan bertanggung jawab, izin sama Pak RT di situ, saya pakai ini tanah developer gitu ya. Nanti kalau sewaktu-waktu datang kan ada pertanggungjawaban. Ya. Jadi itu solusinya. Wallahu a'lam. Ya, yang kedua. Saya memang jadi saya biasakan berapa pun usulnya itu saya lakukan Pak. Tapi kan setiap bulan kan kita ada, walaupun itu bank syariah ya Pak Ustaz, setiap bulan kan pasti ada tambahannya Pak Ustaz ya. Iya. Itu bagaimana kita caranya mengeluarkan itu Pak Ustaz? Kalau setiap bulan paling-paling di sini juga rela Pak Ustaz ya. Jadi caranya itu bagaimana Pak Ustaz? Supaya kita makan itu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang itu uang riba dan itu berasal dari pihak perbankan yang konvensional ya, maka ibu harus ambil uang ribanya, ibu harus ambil, jangan dibiarkan. Tetapi uang riba itu bukan untuk dimanfaatkan, hanya untuk dibersihkan. Ya, dibersihkan ke tempat-tempat yang memang
merupakan kepentingan umum, pembuatan jalan, jembatan dan yang semacam, yang sifatnya umum lah. Mungkin kamar mandi pesantren, kamar mandi yayasan, kamar mandi masjid gitu, yang sifatnya umum, maka boleh kita keluarkan di situ. Itu kalau ibu merasa memang uang itu uang riba. Kalau memang nominalnya tidak banyak, ya tidak masalah bu. Ibu bisa kalkulasi nanti tahun depan ibu keluarkan, setiap tahun ini ibu keluarkan. Kalau memang tidak mencakup haul dan nisab zakat, yang dikeluarkan ribanya saja, supaya manfaatnya jelas gitu ya. Wallahu a'lam. Iya. Masalah sogok Pak Ustaz, bagaimana Pak Ustaz, kita tahu ya ada sosok ya yang saya tahu dia cara masuk kerjanya itu pakai sesuatu Pak Ustaz ya, udah itu dia dekat sama anak kita dan ingin melamar Pak Ustaz. Nah itu bagaimana Pak Ustaz? Ada gitu Pak Ustaz, apakah nanti kalau seandainya kita terima itu kan dia udah jadi Pak Ustaz? Iya. Uang yang digunakan itu nanti baik Ustaz, karena cara masuknya tidak sesuai gitu. Iya. Ada sesuatunya lah. Baik. Ya alhamdulillah, anak ibu dilamar oleh laki-laki yang tukang nyogok. Pertanyaannya kan gitu ya. Iya, begini bu ya. Kalau saya masuk perusahaan dan saya punya hak untuk masuk di situ, saya sudah lulus tes, saya ada kelayakan, dan saya juga punya kemampuan untuk itu, memang layak betul di situ, memang bidangnya, ya, sudah teruji. Di perusahaan lain dia sudah bekerja, sudah teruji. Mungkin dia keluar pindah ke tempat lain, ingin masuk, ingin bekerja lagi. Artinya memang dia sudah berkompeten lah, intinya memang punya skill. Tiba-tiba ketika sudah diterima, datang seseorang mengatakan kamu tidak bisa masuk walaupun sudah diterima, kecuali harus nyogok. Maka sogok yang seperti ini bu, untuk mengambil hak tidak ada masalah. Ulama membolehkan karena ngambil hak ya. Tapi kalau orang yang masuk perusahaan itu tidak ada kelayakan, dia nggak ada kelayakan di situ, dia tidak punya skill di situ, tiba-tiba kemudian dia masuk dengan cara menyogok, itulah yang disebut ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok dan yang disogok masuk neraka. Okelah sekarang orang ini tidak punya kelayakan,